berarti kita lanjutkan setelah membahas tentang bangsa wujud, bangsa adam, bangsa hal, dan i'tibar. 4 ya. Wujud, iya, itu soal halaman 6 terakhir sebelum masuk halaman 7. Nah, jadi soal mana bangsa wujud, mana bangsa adam, mana bangsa hal, dan bangsa i'tibar. Jawab baris terakhir ya. Jawab, adapun bangsa wujud itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kenapa sifat ma'ani? Karena sifat ma'ani itu mawujud pada zihin dan pada haris. Ya. Tidak ada yang lain ya. Dan yang keluar semuanya di situ. Dan adapun bangsa Adam itu adalah sifat salbiyah. Kenapa sifat salbiyah? Karena keadaan sifat salbiyah itu tiada mewujud kepada zuhun dan tiada pula mewujud kepada hari. Itu kemarin ya. Dan adapun bangsa hal itu adalah sifat nafsiyah. Kenapa sifat nafsiyah? Karena sifat nafsiyah itu adalah kelakuan yang mewujud. Berarti itulah yang disebut Allah sebenarnya. Jadi tidak ada yang dilihat di kajian ma'rifat kecuali Allah, kelakuan yang mewujud. Jadi yang nampak nih. Ya. Adapun yang dibangsakan kepada i'tibar itu, itulah sifat maknawiyah. Kenapa? Karena sifat maknawiyah itu adalah nama bagi zat. Ya. Nama bagi zat dibilangkan sifat seperti zat itu bernama Hayyun yang dihidupkan karena berdirinya sifat hayat. Berdirinya tempat berdirinya sifat hayat. Jadi ya, hayat, Hayyun. Ya. Berdiri sifat hayat itu kepada zat inilah arti dikarenakan dengan suatu karena adanya. Berarti kalau bukan dengan sifat hayat, ya, tentu tidak nampaklah dia ya. Nah, baru masuk halaman 7 ya. Nah, masuk halaman 7. Ini sekadar menyambung aja. Soal halaman 7 kami dulu nih Pak ya. Adapun 20 sifat itu berapa martabat? Martabat itu apa bahasa kita tuh Bu aja? Tingkat atau apa? Tingkatan. Berapa tingkatnya sifat 20 itu? Beri kami akan petuahnya. Nah, jawab. Adapun 20 sifat itu ya, ada 3 martabat. Berarti ada 3 tingkat sifat 20. Pertama, martabat zat namanya. Sifat 20 itu. Zat. Kedua, martabat sifat. Zat, sifat. Ketiga, martabat asma. Berarti zat, sifat, asma. Ada 3 martabat. Soal, mana martabat zat, mana martabat sifat, dan mana martabat asma? Jawab. Adapun martabat zat itu ialah sifat nafsiyah. Jadi nafsiyah itu zat. Maka disebut nafsi. Siapa nafsi itu? Nafsi, diri. Nafsiyah, nafsi, masing-masing. Nafsi inilah martabat zat. Berarti kalau zat itu dia yang maha mengatur,
Dia yang maha mengetahui. Dia yang maha menguasai. Nah, nanti tinggal mencocokkan dengan tubuh ya. Dengan tubuh kita. Ya, nafsi. Itu martabat. Zat itu adalah nafsiyah. Nafsiyah dan salbiyah. Martabat zat itu dua. Nafsiyah, salbiyah. Kalau di kajian berbilang, nafsiyah isinya satu. Apa yang satu? Wujud. Salbiyah isinya lima. Jadi kidam, baqa, muhalafatil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu martabat zat. Berarti martabat zat nafsiyah dan salbiyah satu. Wujud. Berarti tidak ada yang ada di dunia ini kecuali wujud Allah. Satu dia. Tak ada yang wujud. Maka dimanapun dia kajian marifat, man ra'a, dimanapun engkau melihat, wajib nampak Allah, kata Rasulullah. Kau tidak nampak Allah, maka penglihatan kita batil. Ada tidak yang tidak ciptaan Allah di alam ini? Ada tidak kira-kira? Kolaborasi ciptaan Allah semuanya, betul? Walaupun kacamata. Bahannya kacamata dari apa? Jilbab, bahannya dari apa? Berarti semuanya wujud Allah. Nafsiyah. Lalu apa lagi? Sifat salbiyah. Mana salbiyah? Kidam. Bagaimana kidam? Neil Armstrong ke bulan abad keberapa tuh, Bu Aja? Neil Armstrong tuh. Masih SMP ya tuh ya? Kelas 1 ya? Abad keberapa tuh? 18. Sementara bulan diciptakan Allah jauh sebelum Neil Armstrong. Apa nama planet terjauh? Pluto. Abad keberapa ditemukan? Siapa menemukan tuh? Galileo atau siapa? Galilei. Sementara Allah, jarak dari Pluto ke Jupiter, Pluto ke Mars, berapa ratusan tahun kecepatan cahaya. Jaraknya, betul? Jadi pantaslah satu kesalahan membuatkan kamu jarak dari surga Allah mencapai 70.000 tahun perjalanan. Besar bumi Allah itu. Berarti kalau begitu berapa jumlah bintangnya? Dengan jumlah bintang yang begitu banyak, kira-kira berapa besarnya jagat raya diciptakan Allah? Orang baru berpikir, Plato baru berpikir, Anaximenes baru berpikir, Socrates, Thales, Philip, mereka baru berpikir. Yunani itu 200 tahun cikal bakal sebelum Masehi. Sementara Allah telah kidam, telah jauh dahulu dia. Baqa. Ada yang baca buku, ternyata kiamat tidak kekal. Ada yang baca bukunya? Siapa penulisnya? Agus Mustafa. Salah seorang ahli nuklir terhebat kita Indonesia. Buka YouTube-nya ya. Ternyata kiamat tidak kekal. Di bawah pusaran Ka'bah. Ka'bah. Iya. Iya, Agus Mustafa. Iya. Karena yang bertawab semuanya gedung satu ya, tentu energi pol. Maka Neil Armstrong kok bisa mendengar suara yang di bumi itu pusaran. Maka di satelit NASA itu kan nampak itu. Coba sesekali dibuka ya. Kan bisa itu. Jadi kajian makrifat itu mencakup seluruh kajian sebidang ilmu. Jadi kita dari kajian satelit itu, jarak kita dari sana itu dilihat hanya 7 meter.
7 meter kita. Tidak bisa lari kita hari ini. Tambah dibantu dengan AI-nya. 7 meter cuma. Dimanapun tinggal. Itu dipakai oleh kawan-kawan intelijen. BIN itu ya. Diempatkan itu. Kajian makrifat itu semua. Bahas kajian. Ya. Itu kidam. Itu namanya kidam. Itulah dahulu. Bakoh. Itu yang bakoh. Maka kenapa kiamat tidak kekal? Yang kekal adalah akhirat. Siapa yang kekal? Allah. Maka iza samsu kuwirat, hancur berantakan. Gunung-gunung berhamburan bagaikan kapas. Mahsyar kembali melebur. Hanya zat Allah yang kekal. Maka zat itu yang kekal, Rabbani, besok kembali yaumil akhir. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Kembali selepel itu. Betul? Kajian fikih. Maka karena dia tidak pernah mati, maka Isa alaihissalam mempraktekkan pertama dulu. Ribuan tahun telah meninggal, ratusan tahun telah berlalu, dipanggil dia bisa komunikasi. Ini dipakai di kampung-kampung dulu, betul tak Bu? Mati nenek kita, tanya, gimana kabar nek? Kalau tidak masuk kajian ini, kita yang gila atau orang? Kita yang gila atau dia yang gila? Lebih gila pula kita. Karena tidak tahu. Tidak tahu. Tidak pernah mati. Maka bisa komunikasi. Maka Allah, Nabi Muhammad Mi'raj, dia bisa bertemu dengan Adam, bisa bertemu dengan semua para nabi anbiya itu. Karena tidak, yang mati casingnya. Yang mati casingnya. Itu dia. Barulah kita paham. Barulah kita mengerti itu energi. Mengerti, ada namanya disebut malaikat. Ada disebut energi positif. Ada energi negatif. Semuanya gaib. Tapi yang gaib itulah yang nyata. Kita yang tidak nyata. Betul Bu? Apa bukti kita yang tidak nyata? Kalau betul tuntas kajian kita ini, kita tidak ada, yang ada Allah. Maka tak perlu mengaku sayalah Allah. Kafir zindik jadinya. Binasa kita, kena jadi fitnah. Tapi keyakinan sesungguhnya itulah Rabbani. Maka disebut di kajian makrifat, rupa kita yang batin, Rabbani. Kalau duduk di level itu insya Allah tidak berlakulah teror-teror tadi. Teror itu bahasa kerennya namanya santet. Jadi nanti sekali-sekali buka juga lah ya. Sahabat kita Marcel itu ya. Pesulap merah. Iya. Pesulap merah itu. Maka santet itu didefinisikan oleh beliau. Dia S3-nya itu loh. Mistik itu. Ya. Yang merah itu. Itu. Jadi di situ kita tahu. Maka santet itu menakut-nakuti. Ada dengan tanah kuburan, macam-macam ya. Ada paku, ada gambar pakai besi, tusuk, jarum, macam-macam. Membuatkan kita tidak nyaman. Karena tidak nyaman, masuklah di mindset kita. Rasa cemas yang bersangatan. Itulah yang membuatkan kita habis. Setiap rasa kesematan yang bersangatan, putuslah aksesoris saraf kita. Melemahlah fisik kita. Ya mati. Tapi selama kita paham di level Rabbani ini, tentu tidak berlaku dia. Makanya tenang itu adalah salah satu kunci. Kenapa tenang? Aman karena imannya sempurna, keyakinan sempurna. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Iyo aja seluruh cabang ilmu kajian makrifat nih, seluruh cabang ilmu. Maka dari manapun masuk dia nanti. Mau dia. Jadi tahu mana yang asli, mana yang tidak. Jadi di kajian ini ya, itu enaknya. Jadi tinggal mencocokkan. Di Eropa namanya ini apa namanya, batang otak, kan berfungsi semuanya. Di kajian makrifat kan sudah semuanya. Memasukkan
ke dalam tu Al-Fatihah ke tubuh, sifat 20 ke tubuh, Al-Quran ke tubuh, lahut jabut semuanya. Udah semuanya. Jadi tinggal cocok lah. Maka terjadilah namanya dulu ada tafsir bil ilmi namanya. Perkembangan ilmu tafsir sesuai sains ilmu pengetahuan. Bertemu air asin dan air tawar. Dalam Al-Quran ada temu, dibahas. Jadi mencocokkan. Nah santet itu kecocokan itu dia. Dalam laut ada sungai-sungai. Ketemu dalam Al-Quran. Ketemu. Cuma sayangnya penemuannya tidak umat Islam. Karena yang rajin riset itu. Itu dia. Itulah kelemahan kita. Kenapa kita tidak dapat? Nak bantu itu. Pengabdian capek-capek kasih dia cuma 5 jutanya. Kadang-kadang bayangkan di Eropa itu yang namanya riset mereka 700 juta baru kita 700.000 kan. Tentu baru udah teban aja. Nah, jadi dia tidak kemana-mana, betul di situ dia duduk. Selesai dia. Semuanya dibahas di kajian Ma'rifah. Nah, itu kidam, baqah. Itu yang kekal. Itu zat. Maka Buya Hamka dia menerapkan sifat nafsiyah dan salbiyah pada diri. Maka dia baqah. Betul? Maka dia wujud. Mana baqahnya? Tafsir Al-Azhar. Dan itu wujudnya. Dan itu zatnya. Kan itu nafsiyah. Wujud, baqah, kidam, baqah, apa lagi? Qiyamu nafsi, berdiri di kakinya. Tak perlu bergantung kepada yang lain. Karena ada Rabbani yang menuntun. Kalau bergantung pada yang lain capek. Tapi karena berdiri di kakinya, cukup bagiku di dalam penjara ini 1 pensel dan selembar kertas. Berdiri di kakinya. Betul? Kalau kaki zahir lumpuh. Kan zaman Soekarno itu. Penjara bawah tanah. Qiyamu binafsi. Wahdaniyah. Dibuktikan. Tak sama dengan yang lain. Mana tafsir Al-Azhar yang lain selain Hamka? Tak ada. Tak baca kitab di dalam tak ada kitab. Tapi kena Rabbani menuntun. Bisa dia membaca burung berkicau di luar sana. Tak pernah dengar suara burung zahirnya. Tapi batinnya bisa mendengar. Bisa melihat matahari. Padahal matahari cuma lubang bambu sebesar ini. Dari sana. Sebesar tu. Cuma dalam penjara tu. Bawah tanah lagi. Kalau bukan dengan Rabbani. Kita terkurung di WC di mall aja. Berteriak. Bang, ya habis tu. Mati lampu kan. Terkurung di WC tu. Ya Allah. Tak ada sapam, hancur pintu. Begitulah, ya. Makanya kalaulah sempurna aman, kena iman sempurna, aman. Itu sifat martabat zat. Nafsiyah, salbiyah. Ya. Nafsiyah wujud, salbiyah kidam, baqah, muhalafatil hawadis, qiyam hudasi, wahdani, 6 di sana. Semuanya masuk di situ. Di level zat dia, duduknya. Maka dia wujud. Maka dia salbiyah, kidam, baqah, muhalafatil hawadis, qiyam hudasi, wahdaniyah. Duduk di level itu, semua itu. Maka sampai hari ini, apa pantunnya? Apa pantunnya, Bu? Angsa, apa nama? Di antara bukit ada angsa apa nih, Pak? Walaupun badan hancur berkalan tanah, budi baik terkenang jiwa. Apa pangkalnya? Tu pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Walaupun badan hancur berkalang tanah, namun budi baik terkenang jiwa. Itulah zat. Wujud, kidam, baqah, muhalafatil hawadis. Makanya orang kalau sampai di level ini, walaupun dah tua kita, umur 60, 50, kenapa kita ingin menanam durian? Karena menciptakan wujud.
menciptakan Qidam dan Baqah. Wahdaniyat, betul? Ridwan ingat bu, di kampung Ridwan nenek lah tua. Kalau perlu tiap hari dia, tiap musim durian nanam durian dia. Padahal berbuah durian tu dia tidak ada lagi besok. Karena dia ingin menciptakan bahwa dia wujud, bahwa dia pernah ada. Makanya orang kenapa mau berimpak sampai 1 juta, 2 juta. Saya wakaf tanah untuk musola karena dia ingin wujud. Itulah zat. Itu zat. Tapi kalau tidak duduk level ini, lewat dia, bertengok-tengok. Senyum je lewat kotak tu. Kan tidak duduk. Ya. Pernah ibu dengar bu, ada masjid itu ada duit 1 juta terus seikat. Setiap Jumat ada. Siapa orang tak tahu. Mungkin dia sampai di level ini. Dia tidak perlu pujian bagi manusia. Dia hanya senang batin. Itulah Rabbani. Maka setiap bukti kita ikhlas, itu senang batin tu. Setiap ibu ikhlas bersedekah tu, walaupun hanya 1000, tu tenang batin tu. Itulah yang disebut pujian Rabbani pada insan. Dan orang tak ingin hilang itu. Murid daripada guru kita, Abu Ya Jailani, yang di Kalimantan itu. Cucu ciciknya masih kan. Itu setiap Jumat tu, kadang 1000 orang datang ke rumah tu. Yang makan semuanya. Tapi akhirnya bukan pula dia kadang, orang lain pula yang ingin. Dah saya sekian 200 dia naik kena tu. Akhirnya tak sempat dia mengeluarkannya. Kerana semuanya udah sampai. Maka terciptalah di Pekanbaru kita, setiap kuliah subuh ada mamam. Dulu kena orang ingin menenangkan batinnya. Itu dia. Ingin nafsiyah. Ya, nafsiyah asal dia. Lanjut. Adapun martabat sifat. Apa martabat sifat itu? Dia adalah sifat ma'ani. Itu martabat sifat. Dia kan martabat zat, martabat sifat, dan martabat asma. Martabat zat, nafsiyah, salbiyah. Martabat sifat, sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basir, kalam. Itulah martabat sifat. Berarti sifat itu di mana bu? Di luar atau di dalam? Nah, sifat itu di luar atau di dalam? Di dalam. Kalau perangai? Di luar. Berarti yang sifat ma'ani itulah yang kita. Mana yang kudrat? Yang kudrat yang mengangkat sesungguhnya di dalam. Angkat tuhnya. Maka terciptalah qadirun. Maka di situ lahirlah ada Allah, ada hamba. Ada Rabb, ada insan. Yang insani tadi yang mana? Yang pakai jilbab siapa? Insani. Yang berjilbab siapa? Alah, jauh pandang Pak. Nah, maka dia memuji dirinya sendiri. Dia ingin cantik. Betul? Pakai jilbab ini. Tu dia ambil jilbab lain. Tak bagus katanya. Berbuang itu bu. Menumpuk jilbab tu di atas kasut dia buatnya. Dia tak percaya bertengok di kaca. Ayo, dia suruh dia. Tak itu doh. Sampai sesuai dengan dia. Iya, dia mencantik dirinya sendiri. Itu disifat. Sifat. Ma'ani. Dialah yang merintah. Kudrat. Yang punya kekuatan. Dia yang iradat. Dia yang punya perintah. Dia yang berkehendak. Dia yang sami.
Dia yang mendengar. Dia yang basir, dia yang melihat. Makanya nanti setiap kita bergaya tu ndak orang lain yang menengok rawak dulu seorang bu. Betul tak? Betul tak? Ndak orang lain. Orang lain tu kudian itu. Iya, ini dulu bu. Sebelum puas ndak akan keluar. Maka disebut orang ndak pede awak doh. Betul bu? Melanggar. Nah tu cari ke mana je lah. Tu dia. Tak ada lain. Jadi karena dia udah cantik, maka yang lain mengikut. Dia rugi dia tak menengok Bu Rahmah tadi katanya. Gitu. Yang lain ikut. Maka disebut apabila telah memasukkan nurani kepada insani, maka lahir kepadanya penglihatan, lahir kepadanya pendengaran, lahir kepadanya perasa. Itulah cahaya. Karena kita melaksanakan sesuai sifat cahaya, maka haram memadamkan lampu orang. Cukup terangi lampu diri sendiri. Itulah. Kalau lampu orang dipadamnya, kafir itu. Tak perlu. Tak perlu mencari kesalahan orang. Rapikan kerjaan kita. Maka disebut hari ini namanya profesional. Profesional. Jadi kan tinggal praktik aja boleh kan? Tinggal praktik. Yelah awak lakukan ni bunda. Cuma nama tak jelai dah. Iyo. Biasa. Kalau ndak ada tes ndak tentu. Nak jadi guru besarnya harus hukumnya harus 1000 sekian. Ndak bisa 800 saya payah. Iya, tak bisa. Tak bisa loh. Bisa. Nah, begitu dia. Jadi apapun yang dilakukan di alam ni sudah dulu. Jadi kadang kita kan kenal sekarang kita udah digital namanya, tuh kita buka guru-guru kita tuh rupanya 65 poin simaknya. Jurnal apanya kan, tapi kok bisa guru besar ya? Karena ndak dimasukkan. Dia udah sampai jumlahnya, cuma ndak pernah dimasukkan. Jadi perlu rupanya data tuh perlu. Makanya sampai hari ini orang kalau pergi nginap ke hotel bawa surat nikah. Itu data tuh penting. Walaupun lah beranak, surat nikah ndak ada. Kok anak Den? Anak siapa? Begitu surat nikah. Itu dia. Tak bisa. Iyo. Tidak dia. Nah, ternyata ini udah dibahas di kajian Makrifah. Jauh sebelumnya. Makanya ulama itu dipakai di mana saja dulu. Jadi penasehat presiden dia. Jadi penasehat gubernur dia. Jadi penasehat kerajaan dia. Raja di atas raja. Itulah dia. Karena dia lebih dulu berpikir. Karena dituntun oleh Rabbani. Maka dulu setiap kerajaan itu ada penasehatnya. Betul tak Bu? Presiden dia ada penasehatnya. Jadi kalau kita laki bini adalah penasehatnya. Iya. Itu dia. Itu di level martabat sifat. Ternyata sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kita. Yang 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami. Kalam. Ya.
Kudrat, iradat, ya, hayat, ilmu, sami', basir, kalam. 7. 6 tambah 7 13. Masuk di martabat asma. Itu dia. Adapun martabat asma itu di bawah tadi, kan sifat ma'ani tadi kan? Baris setelah soal tadi kan nafsiyah baris pertamanya. Ma'ani baris masuk ke kedua. Masih di baris kedua itu dinamakan martabat sifat maknawi. Tadi ma'ani. Nah, adapun martabat asma itu dinamakanlah martabat maknawiyah. Dinamakanlah martabat asma. Oh, nun sebelah lepo aja. Oh, balik kat subuh. Oh, teleponnya menjadi. Nengok pesulap merah. Penasaran dengan pesulap merah. Jadi sifat maknawiyah itu berarti qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. 13 tambah 7 20.